Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Khairul Febrianto dan teman saya ada Angga Regindratama, ada Edo Gusmantoro, ada Dandi Rukmana dan ada Herman Setiawan. Ya, materi pada kali ini yang berjudul kasus pelanggaran HAM dan penanganannya di Indonesia. Ya, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya. Nah, artinya itu sebagai berikut. Ada hakikatnya, sebagai manusia itu mendapatkan pengakuan oleh manusia lain. Jadi manusia itu mempunyai hak untuk diakui oleh orang lain sebagaimana mestinya. Yang kedua ada pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat. Ya, yang selanjutnya ada pelanggaran HAM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut HAM seseorang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini ada menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ini adalah lanjutan yang tadi, yang slide atas tadi yang saya sampaikan tadi, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Angga Regindratama. Ya, kepada beliau saya persilahkan. Salam dan bahagia. Kembali lagi dan saya Angga Regindratama, NIM 2018008389. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang HAM dan pelanggarannya. Yang tentunya tadi di awal sudah kalian saksikan dan kalian dengarkan penjelasan tentang HAM yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM. Yang pertama ada kejahatan genosida. Nah, apa sih kejahatan genosida ini? Nah, kejahatan genosida ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut. Dan itu pun pastinya mengakibatkan penderitaan fisik. Nah, sudah jelas jika kejahatan ini menjadi perbincangan serius baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lainnya, karena kejahatan ini sampai sekarang pun masih banyak terjadi. Dan kita juga berpikir, kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang pelanggaran-pelanggaran berat HAM ini, kejahatan-kejahatan ini. Kalau kita membahas tentang HAM tidak akan ada habisnya, karena sekarang HAM itu menjadi PR bagi negara. Tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Nah, kita akan lanjut lagi tentang kejahatan yang lainnya. Kejahatan selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan. Nah, apa sih kejahatan kemanusiaan itu? Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, ini serangan-serangan oleh sekelompok tertentu yang mereka memang bertujuan untuk mengarah ke penduduk-penduduk sipil. Kejahatan ini seperti kayak kejahatan perang, tapi tidak separah kejahatan perang. Dia hanya bertujuan untuk mengarah ke
sipil negara-negara tertentu. Dia hanya mengarah ke masyarakat, membunuh ataupun membunuh atau tidak kejahatan yang biasanya lah dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menyakiti seseorang gitu. Nah, yang ketiga ada kejahatan agresi. Nah, kejahatan agresi ini adalah tindakan yang merencanakan, mempersiapkan, menginisiasi atau melaksanakan oleh seseorang dalam posisi yang secara efektif mempunyai kontrol atas atau secara langsung pada politik atau tindakan militer di suatu negara. Nah, ini baru namanya kejahatan perang. Nah, dia ada seseorang penguasa yang mempunyai kendali dalam politik atau negaranya, yang mengontrol sesuatu di dalam negara tersebut yang mengakibatkan perang. Nah, bisa ini adalah pemicu terjadinya perang antar negara. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kelam bangsa Indonesia yang dikutip dari Kontras, Jurnal Suar, menuntaskan PR Komnas HAM. Nah, ini adalah saya akan menjelaskan sedikit peristiwa-peristiwa HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama ada peristiwa tahun 1965. Ya, waktu itu kasusnya tahun 65 dan terjadi tahun 65 sampai tahun 70-an. Nah, korbannya dicatat bisa kurang lebih sekitar 1.500 orang. Nah, apa sih peristiwa tersebut tuh? Kok bisa sampai korbannya 1.500 orang? Gini, peristiwa tersebut adalah korban sebagai anggota PKI atau organisasi masyarakat yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOPSI, PTI, Gerwani, PR, Lekra, dan lain-lain. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah. 1265 ini, kalau kita pernah menonton G30 SPKI, nah ini merupakan salah satu gerakan dan kejahatan HAM. Pada saat itu kelompok tersebut membunuh dan menculik anggota Dewan Jenderal. Yang kala itu Dewan Jenderal tersebut memang sangat berperan penting dalam persatuan negara pada eranya. Dan itu merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi. Semoga di kehidupan sekarang yang seperti itu bisa diminimalisir. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bisa berpikir jernih dan menyikapi hal tersebut. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM yang lebih berat lagi. Terus kita lanjut lagi, kasus Petrus itu tahun 1982 sampai 1985 dan mencapai korban 1678. Nah, keterangannya dalam peristiwa tersebut adalah kenapa korban sebagai besar tokoh kriminal residivis atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas. Nah, ini merupakan contoh pelanggaran agresi. Karena ini menyangkut militer, yang mana operasi militer ini pasti ada seseorang yang menggerakkannya. Dan ini ilegal pada saat itu. Nah, kasus yang ketiga itu adalah peristiwa kasus tim-tim prajajak pendapat. Nah, ini pada tahun 74 sampai 99. Dan korbannya terhitung ratusan ribu jiwa. Nah, ini dimulai dari agresi militer TNI, Operasi Seroja terhadap pemerintah Fretilin yang sah di Timur Timur. Nah, ini kembali lagi masih membahas tentang kejahatan agresi. Ini sepertinya kenapa sih ada orang tertentu yang menggerakkan sebuah militer
dengan sewenang-wenangnya, seenak-enaknya, tanpa ada pemikiran dampak terjadinya hal tersebut itu. Membahas tentang HAM itu tidak ada habisnya, dan juga kita sebagai rakyat bangsa Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, ayo kita bergerak, saling bergandeng tangan untuk menjadikan hak asasi manusia itu menjadi hak seluruh bangsa, dan membuat Indonesia itu aman, damai, dan tentram. Setidaknya tidak harus untuk negara, setidaknya untuk di sekitar kita saja kita bisa menjalankan tindakan-tindakan yang nyata tentang hak asasi. Dan itu penjelasan dari saya. Nah, nanti masih ada banyak kasus yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Sampai bertemu di next pertemuan. Sampai jumpa dan salam bahagia. Hidup mahasiswa. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan. Yang nomor 4 itu ada kasus Aceh. Pada tahun 1976 sampai 1989, itu semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Ditiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Itu memakan ribuan jiwa. Nomor 5 itu ada kasus Papua. Pada tahun 1966 itu operasi intensif dilakukan TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian persoalan tentang penguasaan sumber daya alam antara perusahaan tambang asing, aparat negara berhadapan dengan penduduk lokal, dan itu pun memakan ribuan jiwa. Yang keenam itu ada kasus Masina. Pada tahun 1995, pelaku utamanya pun tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan represif militer di bidang perburuhan itu memakan satu korban jiwa. Nomor 7 ada kasus Talang Sari di Lampung. Pada tahun 1989 itu represi terhadap sekelompok komunitas muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrem kanan. Yang kedua ada Komnas HAM membentuk Komisi Penyidikan Pelanggaran atau KPP HAM tahun 2001 dan tim pengkajian di tahun 2004. Selanjutnya itu tim penyelidik yang sempat disepakati pembentukannya oleh Komnas HAM berhenti tanpa alasan. Salah seorang yang diduga paling bertanggung jawab menjabat kepala BIN sehingga sulit tersentuh. Nomor 8 itu ada kasus Mei 1998. Pada tahun 1998 itu ada kerusuhan sosial di Jakarta yang menjadi momentum peralihan kekuasaan. Yang kedua itu Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung. Namun Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap dan tidak ada perkembangan lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada penembakan mahasiswa Trisakti. Itu terjadi pada Mei 1988. Ada sekitar 31 korban. Itu penembakan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan sosial di Jakarta dan kota besar di Indonesia lainnya. Diselesaikan melalui pengadilan militer bagi pelaku lapangan. Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Dan Komnas HAM pun telah membuat KPP HAM dan telah dimajukan ke Jaksa Agung pada tahun 2003. Namun, sampai sekarang pun belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dadi Rumana, NIM 2018 008 400. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus HAM berat ya. Itu yang pertama, bagaimana proses untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara melupakan kasus tersebut, gitu, agar tidak terjadi adanya disintegrasi ataupun adanya konflik yang berkelanjutan gitu. Ya udahlah, yang masa lalu biarlah masa lalu, katanya lagu seperti itu ya. Nah, gitu. Yang kedua yaitu ya dengan
dengan jalur hukum, dengan jalur litigasi. Karena memang negara kita adalah negara hukum, ya maka permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak kita harus masuk ke dalam ranah hukum seperti itu. Nah, yang jadi masalah kan apakah dengan penyelesaian di hukum itu selesai kasus tersebut? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Maksud saya, apa sih hambatannya? Ada beberapa hambatan yang mungkin ini berpotensi. Kenapa sih lambatnya kasus penanganan pelanggaran HAM berat? Yang pertama yaitu masalah yuridis. Masalah yuridis ini yaitu terkait dengan bukti. Nah, ini kan bukti ini. Masalah itu bisa terungkap ataupun bisa diselesaikan kalau emang buktinya jelas. Nah, dengan kita lihat di permasalahan di pelanggaran di masa lalu, nah, ininya menjadi apa ya namanya ya, mungkin sulitnya bagaimana proses itu bisa diselesaikan atau proses pelanggaran ini bisa diselesaikan. Yang kedua itu masalah finansial. Masalah finansial di sini ya berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan. Kalau kita ingin menuntut ke hukum, otomatis ya ada di situ adanya ya ada finansial di situ, maksudnya ada anggaran toh, nggak murah. Jadi permasalahan itu harusnya selesai dengan mudah mungkin, tapi tidak sesuai dengan prosesnya itu ya itu maksudnya susahnya kita untuk mendapatkan penjaminan hak asasi manusia. Ya, maka keadilan itu memang masih bertanya-tanya besar gitu loh. Maksudnya di sila ke-5 ya, keadilan sosial. Untuk ranah ke situ saja kita masih susah. Kasus pelanggaran itu masih ada. Dan selanjutnya ada masalah counterback terhadap pelaku pelanggaran. Kalau pelaku pelanggaran dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai privilege tersendiri di situ, ya otomatis ya itulah, kita bisa mempalsukan bukti-bukti, kita bisa menghilangkan bukti-bukti. Ya itulah ya, sulit kan kasus itu bisa diselesaikan ya. Pelanggaran HAM berat apalagi. Selanjutnya adanya masalah independensi terhadap peradilan. Artinya di sini peradilan itu tidak berjalan secara independen, artinya dia tidak berjalan dengan sendirinya. Maksudnya di sini peradilan pun adanya suatu intervensi ya, campur tangan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan misalkan yang terkena itu orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai privilege, hak istimewa sendiri ya. Masalah-masalah hal yang gini ya, kita sulit untuk digugat gitu. Mungkin itulah ya masalah-masalah yang timbul. Kita ambil kasus contohnya Novel Baswedan itu ya. Nah, gimana tuh kasus Novel Baswedan? Udah berapa tahun tuh hingga sampai akhirnya keputusan peradilan yang nggak logis dengan hanya 1 tahun penjara pada si pelaku penyiraman air keras. Nah itulah maksudnya, kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia ya gini, kadang-kadang lucu, kadang-kadang ya miris gitulah. Lucunya hukum tidak konsisten dengan ataupun dengan
hukumnya tidak konsisten dengan apa yang dinyatakan. Misalnya saya tertera di dalam konstitusi seperti ini, tapi masih ada penyelewengan ataupun penyimpangan gitulah. Ya, terima kasih sudah di penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Herman Setiawan, NIM 2018-008395. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang saya akan jelaskan yaitu mekanisme penyelesaian kasus HAM berat. Nah, rumitnya masalah yang dihadapi dalam jalur litigasi dalam kasus pelanggaran HAM berat melahirkan ide perlunya penerapan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu melalui mekanisme non litigasi. Nah, sebelumnya apa sih mekanisme litigasi dan mekanisme non litigasi ini? Nah, nih gini, sebenarnya mekanisme litigasi adalah mekanisme di mana suatu penyelesaian masalah itu melalui jalur hukum atau jalur pengadilan. Nah, sedangkan non litigasi ini sebaliknya. Nah, contohnya gini, mekanisme non litigasi misalnya tuh melalui mekanisme politik, yaitu dengan pemberian amnesti oleh presiden atau melalui KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, next selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam penegakan HAM. Peran serta secara individu dapat dilakukan tindakan antara lain berperilaku sesuai nilai-nilai HAM, berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikannya dengan orang lain. Nah, misalnya gini, kita udah memahami nih apa itu instrumen HAM yang udah kita pahami, itu kita bagikan kepada orang-orang yang belum memahaminya, kepada masyarakat umum. Mengamati dan mendiskusikan berbagai kebijakan HAM dan pelanggaran HAM, melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi HAM, turut serta membangun opini publik mengenai wacana HAM. Selanjutnya yaitu bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu korban pelanggaran HAM. Nah, kita ikut serta dalam membantu nih ketika ada masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM tersebut. Nah, next materi selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan penegakan HAM. Misal masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran akan HAM yang dimiliki orang lain, terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada di negara kita khususnya ya. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme, kurang berfungsinya lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Nah, dia di situ memang banyak ya kasus-kasus di Indonesia yang belum terselesaikan, khususnya kasus HAM ini. Peran serta secara organisasi dapat dilakukan dengan mengikuti lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti LSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, PBHI atau Kontras, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa jika melakukan aktivitas di luar ruangan tetap ikutin protokol kesehatan dan jangan melakukan aktivitas jika itu tidak terlalu penting. Tetap stay di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.